Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa melanjutkan tadarus Alkitab kita. Dan pada episode kali ini di malam minggu ya, kita akan coba membahas Daniel pasal yang ke-5 kalau tidak salah ya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa saya mengajak semua untuk satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami sebelum beristirahat mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi terang buat kami semuanya, dan kami semakin memahami tentang dirimu lewat Daniel ini. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui. Haleluya. Amin. Saudara, siapkan Alkitab kita masing-masing, dan selagi saudara menyiapkan Alkitab, dan saya juga menyiapkan Alkitab saya, mari sejenak kita menyembah Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya, Daniel pasal yang ke-5 ya. Tulisan di dinding. Sama-sama ya kita baca, kita membahasnya ya. Pasal 5 ayat 1. Raja Belsasyar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsasyar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesar, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawanyalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja, di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berseluruh raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, "Siap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas. Dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu, dan tidak sanggup memberitakan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsasyar, dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan, berkatalah ia, "Ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni Daniel yang dinamai Belsasar oleh Raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil, dan ia akan memberitahukan maknanya." Lalu dibawanyalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja, ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini, dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitakan maknanya kepadaku,
Maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja, dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentalah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkan hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaan dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai ia mengaku bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tapi tuanku, Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri. Walaupun tuanku mengetahui semuanya ini, tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku dan serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkan tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kastim itu. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Haleluya. Dan ini yang kita baca di pasal kelima ini bicara tentu tentang masih Daniel di dalam pemerintahan kerajaan Babilonia. Kita tahu di pasal keempat kemarin, kita sudah membaca dan kita sudah renungkan bersama bahwa Nebukadnezar menjadi sombong dan kemudian akal budinya dicabut oleh Tuhan, sehingga dia seperti orang dengan gangguan kejiwaan, ODGJ, atau dulu ya sebelum ada masalah-masalah yang hari-hari ini bagi saya juga aneh gitu ya, disebut orang gila gitu ya, karena nggak bisa berpikir dengan nalar yang normal. Dibuang dari istana, jauh dari komunitas manusia, tinggal dengan binatang, makan rumput, dan lain sebagainya. Kita sudah membahas itu di tadarusan semalam. Dan ketika tahun ke-7, ketika masa ke-7, ya, tahun ke-7, akhirnya akal budi itu diberikan lagi oleh Tuhan kepada Nebukadnezar, dan Nebukadnezar segera bertobat. Dia menyadari bahwa yang dia miliki, kehebatannya itu semua karena Tuhan, bukan karena semata dirinya. Karena dia sombong itu ketika dia berjalan di suatu rumah, dia melihat bahwa dia mengagumi Babel yang dibangun karenanya, kemuliaan, kemewahan Babel yang didapat karenanya. Dia berpikir itu semua didapat hanya karena kekuatan dirinya. Dia lupa bahwa itu dalam campur tangan Tuhan. Dan ketika akal budi itu diberikan lagi kepada Nebukadnezar, dia segera bertobat dan dia akhirnya dipulihkan Tuhan, kembali menjadi raja. Bahkan kemuliaan dan kemakmuran yang didapatinya setelah bertobat itu jauh melebihi apa yang didapatnya sebelum. Bertobat di sini bukan berarti dia jadi percaya kepada Elohim Adonai, karena Alkitab tidak mengatakan demikian, tapi dia benar-benar percaya kepada Allahnya Daniel, dan juga mempercayai atau menyebut dalam bahasa kemarin itu Tuhan yang di atas dewa-dewa.
ya, dewa di atas dewa, ya, Tuhan semesta alam, kurang lebih bahasanya begitu di pasal keempat. Bapak Ibu bisa ikuti lagi atau membaca pasal keempat di Alkitab Saudara. Singkat cerita, Nebukadnezar mati dalam kemuliaan yang dipulihkan Tuhan jauh lebih daripada yang sebelumnya. Rupanya pasal 5 mencatat raja berikutnya, yakni anaknya yang naik tahta ketika Nebukadnezar mati, yakni Belsyazar. Ya. Dan Belsyazar ini itu mengulangi kesombongannya Nebukadnezar sebelumnya dengan cara dia meminta, ya, dalam ayat-ayat yang kita baca di ayat 1, ayat 2, dia mungkin sering minum anggur, sering mabuk-mabukan, ya, sering mengadakan perjamuan yang besar, pesta pora, karena biar bagaimanapun dia menjadi raja di saat kerajaan Babel lagi dijayanya, karena Alkitab mengatakan jelas sekali di pasal 4 bagian terakhir, Nebukadnezar itu sebelum mati kan dipulihkan Tuhan. Kerajaannya semakin besar, kemuliaan dan keagungan semakin luar biasa, sehingga dia mati itu meninggalkan kerajaan yang memang wah banget. Maka ketika Belsyazar naik jadi raja, menggantikan ayahnya yang sudah mangkat, ya dia menjadi raja yang hidup dengan kemewahan, dan akhirnya ya pesta pora. Dia tidak mendapatkan itu dengan jerih keringatnya, karena semua yang didapatkan itu dari bapaknya, warisan dari bapaknya. Ya biasa kan begitu ya. Jadi kalau didapat dengan mudah, tidak dengan mencucurkan keringat dan air mata dan darah gitu ya. Biasanya kita menganggap ya tidak terlalu menghargai, sehingga gampang menghambur-hamburkannya dan lain sebagainya. Tapi kalau itu semua kita dapatkan dengan kerja keras, maka kita akan menghargai, ya, dan menjaga dengan luar biasa. Sehingga singkat cerita, dalam kemabukan karena pesta pora itu, dia ingat bahwa di dalam perbendaharaannya, di dalam gudangnya, ya, dalam istana raja, dia pernah melihat segala perkakas. Bapak Ibu ingat bahwa perkakas bait Allah itu adalah perkakas yang memang luar biasa dibuatnya, ya. Bapak Ibu ingat ketika bait Allah Salomo sudah terjadi, sudah dibangun, Salomo kan membuat semua itu dengan barang-barang kualitas pertama, ya, sehingga istana raja termasuk bait Allah itu menjadi monumen atau bangunan yang luar biasa wah di zaman itu, sampai-sampai menjadi buah bibir di negeri-negeri jauh sana. Kita mendapatkan sebuah cerita di Perjanjian Lama, sampai-sampai sebuah kerajaan besar di selatan yang namanya Ethiopia, itu kemudian Ratu Sheba itu jauh-jauh dari selatan itu mengunjungi Yerusalem hanya untuk melihat apakah yang didengarnya tentang Salomo, apakah yang didengarnya soal kemewahan, keindahan, kemegahan bait Allah dan juga istana Salomo itu benar. Berarti kita bisa asumsikan memang segala perkakas yang ada di bait Allah itu memang perkakas yang luar biasa untuk zaman itu. Raja, kerajaan lain mungkin ada. Raja, kerajaan lain mungkin punya perkakas-perkakas dari emas dan lain sebagainya. Tapi tetap tidak bisa menandingi apa yang dibuat oleh Salomo terhadap semua perkakas bait Allah itu. Sehingga ketika perkakas-perkakas itu ada di dalam istana Babel, karena sebagian dari perkakas bait Allah kan dibawa ke Babel. Bapak Ibu ingat tadarusan sebelumnya, saya tidak meyakini tabut perjanjian ikut di dalamnya, mungkin sudah disembunyikan. Bapak Ibu kembali ingat lagi atau putar lagi atau cari lagi tadarusan Alkitab kita Daniel pasal 1, pasal 2, pasal 3 di channel YouTube ini. Saya sudah bagikan itu semuanya. Jadi ketika dia tumbuh di istana raja sebagai putra mahkota, dia tentu tahu barang-barang ini luar biasa, ya, jauh lebih indah daripada yang dipakai oleh ayahku, oleh aku ketika perjamuan pesta bahkan. Maka ketika dia jadi raja, di tengah kemabukannya dia ingat semua itu, dia minta bawa itu semuanya. Dia tahu itu didapatnya dari orang-orang Yahudi yang dibawa ke Babel, yang dibuang ke Babel, ya gitu ya. Dan dia juga tentu tahu ceritanya bahwa itu semuanya diambil dari kuilnya dewanya orang Yahudi. Nah, maksudnya bait Allah, tempat Tuhan Elohim Adonai bertahta. So dia tentu mengambil itu semua dan menjadikan perkakas bait Allah sebagai alat minumnya dan juga pembesar-pembesarnya, istri dan juga gundik-gundiknya itu dengan kesadaran bahwa ini adanya di kuil bagi dewanya orang Yahudi. Ada di bait Allahnya orang Yahudi.
Ini diperuntukkan untuk ibadah kepada dewanya orang Yahudi, kepada Tuhan, kepada Elohim, kepada Yehova. Dia tentu sadar semua itu. Tapi karena kesombongan tadi, dia pakai yang seharusnya untuk Tuhan itu, dipakainya untuk dirinya sendiri. Dan Tuhan tentu murka, karena kita tahu bahwa Tuhan benar-benar mengkuduskan semua perkakas-perkakas bait Allah itu. Dan Tuhan tentu tidak, kalau Tuhan tidak berkenan, dia tidak rela, ya, itu diperlakukan dengan tidak baik, tidak tepat. Sehingga muncullah punggung tangan yang menulis dengan kapur di dinding istana. Mene, apa tadi? Ya, ya, kita baca lagi supaya saya takut salah, ya. Sekali lagi, dalam tadarusan ini saya tidak membaca sebelumnya, ya. Jadi meskipun kalimatnya sudah pernah saya baca, tapi saya takut nanti salah, ya. Ya, coba kita lihat tadi. Mene tekel ufarsin. Yang artinya tadi mene pemerintahan Belsasyar sudah dihitung Tuhan dan telah diakhiri. Kita lihat ayat 26, ya. Mene tekel itu artinya tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Di zaman dulu itu ada pemahaman agama, budaya, adat bahwa orang itu akan ditimbang amal budinya. Dan kalau lebih banyak amalnya, maka dia akan menuju kehidupan yang berikutnya jauh lebih indah. Kurang lebih begitu. Itu pemahaman zaman dulu, saudara. Dalam agama-agama yang sekarang masih ada itu juga diadopsi, ya, lewati jembatan seperti rambut dibelah 7 dan lain sebagainya. Ini kan pemahaman lama sebenarnya, pemahaman agama-agama dulu yang diadopsi menjadi pemahaman agama berikutnya. Dan di dalam tulisan tangan yang dilihat oleh Raja Belsasyar ini ada mene tekel. Tekel itu artinya neraca atau amal kebaikan dari si Belsasyar raja ini, Raja Babel ini, itu lebih ringan, ya. Jadi tidak akan bisa membuat dia masuk dalam kehidupan yang kekal atau masuk dalam kehidupan setelah kematian yang lebih indah, gitu ya. Menel tekel ufarsin, ya, Peres itu, ya, diambil dari kata dasar Peres. Kerajaan Tuhanku akan dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Dan ini faktanya terjadi. Setelah Babel itu runtuh, kemudian di ayat-ayat yang berikutnya juga muncul Darius yang menjadi raja di usia 62 tahun. Darius ini orang Media, dan kita tahu nggak lama kemudian juga muncul pemerintahan Kores, di mana Kores ini berasal dari kerajaan Persia. Jadi kerajaan Babel yang besar itu pecah menjadi dua, yakni kerajaan Media dengan rajanya Darius, dan juga kerajaan Persia dengan kerajaan yang nama raja yang besar itu Kores atau The Cyrus dalam literatur di luar Alkitab, ya. Jadi ini yang terjadi, ya. Singkat cerita, kalau kita baca dalam ayat-ayat tadi, rupanya ketika pergantian raja, pergantian pemerintahan, meskipun yang menggantikan itu adalah anak sendiri, tapi rupanya terindikasi, saya sih melihatnya begitu, ya, Daniel itu terpinggirkan, ya. Jadi mungkin saja Belsasyar, ya, ketika menjadi raja, dia ingin membentuk pemerintahannya sendiri. Hingga orang-orang bapaknya itu, ya, karena mungkin juga sudah senior, lebih tua, ya, dan dia tahu ini orang-orang bapaknya itu tidak dibunuh, tidak disingkirkan, tapi ya dipinggirkan, ya, pelan-pelan, dan dia dengan tim barunya yang dipercaya untuk mendampingi dia. Ini hal yang lumrah sampai sekarang masih terjadi, bahwa bahkan kita punya menteri hebat sekalipun ketika nanti presiden berganti, menteri yang hebat ini belum tentu dipakai kembali oleh presiden berikutnya, meskipun prestasinya luar biasa, ya. Jadi ini yang terjadi memang dalam dunia politik itu. Seorang pemimpin ketika menjadi pemimpin, penguasa, tentu ingin agar orang-orang di sekitarnya ini adalah orang-orang yang dia tahu loyal sekali pada dirinya. Dia tentu berpikir bahwa kalau dia pakai orang-orang bapaknya,
mereka nanti akan membandingkan sadar nggak sadar pemerintahan bapaknya dengan dirinya. Dan itu tentu tidak akan menjadi loyalitas penuh kepada dirinya yang sebagai raja. Maka dia pinggirkan orang-orang tua, para tim bapaknya ini, ya karena bapaknya sudah mangkat, maka orang-orang petinggi-petinggi kerajaan di zaman bapaknya terpinggirkan dan dia mulai membangun pemerintahan dengan orang-orang yang loyal sama dia. Ya, tentu orang-orang yang usianya mungkin lebih muda daripada orang-orang ayah bapaknya terlebih dahulu, yang dahulu itu ya. Daniel itu mungkin menjadi kelompok yang juga mulai terpinggirkan. Jadi, padahal kita tahu ya, prestasinya Daniel itu dia, seperti saya bilang di pasal kedua dan ketiga, dia bisa mengetahui mimpi Nebukadnezar dan bisa mengartikannya. Kemudian di pasal keempat, dia juga bisa menafsirkan mimpinya Nebukadnezar. Artinya dia ini orang yang lebih bijak, lebih pintar daripada orang-orang berilmu. Tapi karena dia orangnya Nebukadnezar, ketika Belsasar anak Nebukadnezar ini naik tahta, Daniel ikut terpinggirkan. Ya, tapi cerita soal Daniel ini ya karena Daniel masih hidup ya. Dan Daniel ketika menjadi orangnya Nebukadnezar termasuk orang muda, karena Alkitab mengatakan di pasal 1, Daniel itu adalah orang-orang muda yang diminta Nebukadnezar, yang kriterianya itu selain orang muda, sehat, cakap, juga keturunan raja yang pandai ya, untuk diajar mengenai tulisan dan bahasa Kasdim dan budaya Kasdim ya, supaya nanti bisa melayani raja. Dan Daniel kita tahu itu adalah bagian dari kelompok yang usianya masih muda, mungkin belasan tahun. Sehingga nggak heran ketika Nebukadnezar mati, Daniel juga usianya nggak tua-tua banget, masih muda. Besar kemungkinan Daniel sama Belsasar juga seumuran. Besar kemungkinan juga ya. Tapi karena Daniel memang dikenal sebagai orangnya Nebukadnezar, maka Belsasar ini yang menganggap Daniel ini adalah sesuatu yang masih diragukan loyalitasnya. Maka dia terpinggirkan. Nah, ketika dengan kesombongannya Belsasar dan semua pembesarnya minum mabuk-mabukan pakai perkakas dari bait Allah, Tuhan marah dengan tulis mene-mene tekel ufarsin tadi. Dan ketika dia tentu melihat punggung tangan menuliskan di kapur dan di dinding tulisannya ada, tapi nggak bisa terbaca karena bukan tulisan Kasdim. Mungkin saja ini tulisan Ibrani. Ya. Kemudian juga lihat punggung tangan doang, itu kan sesuatu yang luar biasa menakutkan ya. Lepas dari si Belsasarnya ini mabuk, tapi faktanya Daniel bisa membaca tulisan itu dan orang-orang yang disebut berilmu juga bisa melihat tulisan itu meskipun tidak bisa membacanya. Berarti kan yang dilihat oleh Belsasar dengan punggung tangan yang menuliskan dengan kapur tulisan di dinding istana itu bukan sesuatu yang halu atau halusinasi atau dalam kemabukan dia tidak bisa berpikir dan melihat dengan normal. Itu fakta, realita. Dan segala orang pintar nggak ada yang bisa menafsirkan itu. Dan ketika dia menyadari, Belsasar menyadari bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menafsirkannya, dia semakin galau kalau kita baca tadi ayat-ayatnya. Untung permaisurinya datang, dan permaisurinya ini jelas bukan perempuan sembarangan, perempuan yang terdidik juga, karena biasanya memang dalam budaya-budaya kuno, kalau perempuan-perempuan putri-putri yang memiliki darah biru ini mau menjadi atau mau diproyeksikan menjadi istri raja atau permaisuri raja, itu kan bukan ujuk-ujuk gitu kan, raja tiba-tiba lihat di taman jatuh cinta sama orang terus orang itu dijadikan permaisuri. Mungkin adalah kisah seperti itu, tapi 1 banding 1.000.000 mungkin. Biasanya yang saya pelajari itu bukan cuma lewat buku ya, tapi lewat film-film juga, karena saya suka nonton film kolosal. Biasanya yang menjadi permaisuri itu memang anak dari para bangsawan yang memang sejak kecil sudah ditreatment, disekolahkan begitu, sehingga nanti kalau terpilih menjadi permaisuri ya sudah menjadi perempuan yang luar biasa. Kecantikannya luar biasa, keelokannya luar biasa, kepintarannya juga luar biasa. Jadi nggak mungkin seorang permaisuri itu bodoh gitu. Ya, meskipun cantik, nggak mungkin. Seorang permaisuri itu pasti selain cantik, dan dia juga pasti berilmu, supaya derajat dari suaminya yang menjadi raja ini naik dengan di sampingnya ada perempuan yang memang dikenal orang sebagai selain cantik juga pintar. Nah, nggak heran sang permaisurinya Belsasar ini ingat tentang Daniel. Karena mungkin dia dulu pernah belajar, ya pernah mendengar soal Daniel, dan juga mungkin pernah belajar dari Daniel. Karena Daniel kan memang dikenal kemudian sebagai penasihat raja dan tinggal di istana raja.
Sebagai kepala dari orang-orang yang berilmu, tentu ketika putri-putri raja ini lagi sekolah gitu ya, Daniel mungkin ya mengawasi atau mungkin pernah mengajar. Dan nggak heran si sang permaisuri ini ingat bahwa dulu ya, di zaman aku masih kecil, di zaman mertuaku masih hidup, Raja Nebukadnezar masih hidup, Daniel ini orang yang paling disegani, bahkan raja juga segan, saking pinternya, saking cerdasnya, saking hikmatnya luar biasa. Maka disarankannya lah, dan kemudian Belsasar juga ingat tentunya. Jadi Belsasar ini nggak mungkin lupa soal Daniel ya. Tapi ya karena tadi ya dia sudah dikelilingi sama orang-orangnya dan menganggap Daniel itu orang bapaknya ya, sehingga ketika Daniel sudah terpinggirkan secara natural begitu ya, dia mungkin agak sedikit miss, tapi dia bukan berarti tidak tahu siapa Daniel. Pasti tahu. Karena peristiwa heroik yang ada kita baca di pasal 2, 3, 4 Daniel sebelumnya itu luar biasa. Peran Daniel dalam pemerintahan Nebukadnezar. Jadi akhirnya dipanggil lah, karena Belsasar juga ingat Daniel, dipanggil dan diartikan demikian. Dan dia sudah berjanji yang bisa membaca dan menafsirkannya akan dikasih jubah ungu, kalung emas, dan semua pemberian-pemberian. Dan Daniel akhirnya juga bisa membaca. Tapi yang menariknya tadi di ayat-ayat yang kita baca tadi, ketika Belsasar berkata, kalau kau bisa nanti aku kasih jubah ungu, kalung emas, dan lain sebagainya. Daniel berkata, tahan itu, berikanlah kepada yang lainnya. Namun demikian aku tetap akan membaca dan menafsirkannya untuk kamu. Artinya kita bisa lihat di sini, Daniel ini menjadi pribadi yang tidak mata duitan atau gila kekayaan, gila jabatan, gila kehormatan. Dia menafsirkan itu bukan karena dia mau hartanya. Sebab saya yakin ketika Belsasar mengumumkan ini dan kemudian pengumuman ini disebarkan sehingga orang-orang berilmu pada kumpul. Nah, semua orang-orang berilmu bisa kumpul di istana itu, selain perintah raja untuk mengumpulkan mereka, juga mereka tergoda dengan hadiah yang memang ditawarkan raja. Apakah berita seperti ini tidak sampai di telinganya Daniel? Mungkin Daniel tidak lagi tinggal di istana raja, tapi masih mungkin tinggal di kota Babilonia, di ibu kota. Dia punya rumah karena dia dulu orangnya Nebukadnezar, tentu dia orang berada. Dia punya istana juga mungkin. Dia punya rumah yang besar juga mungkin. Dia tinggal cukup mewah di Babel. Apakah itu berita tidak sampai kepada Daniel? Karena meskipun dia tidak lagi di istana raja, dia pernah menjadi orang penting di istana. Tentu dia punya anak buah yang menyampaikan ini, atau ada orang yang dengan sengaja masih respect kepada Daniel dan menyampaikannya. Tapi perhatikan, Daniel tidak ada dalam kumpulan orang-orang berilmu yang diundang raja atau yang datang menghadap raja itu. Jadi saya bisa asumsikan Daniel tidak tergoda dengan harta itu, dan terbukti ketika dia dipanggil secara direct oleh Belsasar atas nasihat atau masukan dari permaisurinya, Daniel juga bilang, tahan hadiahmu itu, berikan kepada yang lain, namun aku tetap akan menjawab tantangan yang kau berikan. Nah, tumbuh menjadi pelayan Tuhan yang bukan orientasinya uang, harta, kekayaan itu memang penting. Dari sini akhirnya saya ingin membagikan sesuatu yang Tuhan taruhkan di hati kita. Daniel ini orang yang luar biasa loh, ya. Kita tahu dari sampai pasal 5 aja, berarti dia ketika Belsasar belum mati ya. Pagi dia menafsirkan, malamnya kan Belsasar mati ya. Dia akhirnya dipulihkan. Berarti Daniel ini ada dalam dua raja ya di kerajaan Babel, di mana Daniel itu masih menjadi orang yang kapabilitasnya atau kapasitasnya masih sama. Di zaman Nebukadnezar dia bisa bahkan membaca mimpi ya, menjelaskan mimpi seseorang, dalam hal ini Nebukadnezar, di mana Nebukadnezar kunci mulutnya. Mimpinya tidak diceritakan ke siapa-siapa, tapi Daniel tahu cerita, tahu mimpinya raja seperti apa, dan bahkan bisa menafsirkannya. Dia juga dikenal bisa menafsirkan mimpi Nebukadnezar berikutnya yang kita baca di pasal yang ke 4 kemarin. Jadi Daniel itu punya roh luar biasa, sehingga kita bisa asumsikan ya, di sepanjang pemerintahannya Nebukadnezar dia penuh hikmat luar biasa. Rejim berganti, dia terpinggirkan, muncul rejim baru. Ternyata ketika waktunya dia muncul, Daniel masih dengan hikmat marifat yang luar biasa. Sama, sepertinya tidak berkurang dari apa yang dia pertontonkan di zamannya Nebukadnezar. Kehebatan, kepintaran, hikmat, marifat, dan lain sebagainya itu masih bisa dia pertontonkan, dia manifestasikan di zaman Belsasar. Artinya ritme, kepintaran, hikmat, marifat, itu masih dipertahankan oleh Daniel. Nah, dari pasal 5 ini kita tidak tahu dari mana ya.
Kita mungkin bisa memakai alasannya Daniel mungkin sering berpuasa, Daniel tidak menajiskan diri seperti yang kita bisa baca di pasal 1, 2, 3. Mungkin saja kita bisa menafsirkan begitu. Tapi kalau kita membaca pasal 5 ini saja, ya, dari pasal 5 ini saja tidak ke pasal-pasal lainnya, kita bisa menyimpulkan, saya bisa membacanya, ya, bahwa Daniel tadi tidak gila harta. Tujuan dia dalam hidup ini bukannya uang. Ya. Nah, mungkin karena dia menjaga hatinya, ya, tidak mendua dengan kekayaan, dengan uang, dengan jabatan. Tanda kutip sekarang kita lebih sering mendengarnya sebagai dengan mamon. Dia tetap hanya mengandalkan Tuhan, Elohim Adonai. Maka Tuhan juga anugerah yang diberikan kepada Daniel dengan hikmat marifat itu terus dilimpahkannya, dicurahkannya tiada henti. Sehingga Daniel di istana sebagai orangnya raja, Daniel di luar istana, dia menjadi orang biasa, hikmat marifatnya tetap penuh datangnya dari Tuhan. Makanya dari sini saya mengajak semua untuk punya motivasi yang benar dalam apapun. Dalam pekerjaan, dalam berteman, dalam bergereja, dalam pelayanan. Ya. Di pasal 5 ini kita ditekankan untuk tidak lagi motivasi kita dalam melakukan banyak hal itu orientasinya harta, kekayaan, pangkat itu. Semua itu pasti akan menyertai ketika kita seperti Daniel, orientasinya itu adalah Tuhan. Kita belajar hari ini, dikompirasikan dengan kita, dikompar dengan kita. Bapak Ibu pernah hebat mungkin di zaman ini, di tempat ini, di waktu ini. Hari ini, di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Apakah kau masih hebat? Seringkali kalau boleh jujur, kita bisa hebat di suatu masa tertentu di masa lalu. Tapi hari ini, yang kita ceritakan cuma cerita tentang masa lalu karena karya hebat tidak lagi kita perbuat di hari ini. Daniel nggak begitu. Daniel terus berkarya hebat. Di zaman yang berbeda, di waktu yang berbeda, di masa yang berbeda, kehebatannya terus terjaga. Dari pasal 5 ini kita belajar, karena motivasinya benar, karena orientasinya benar, bukan hal-hal yang bersifat kedagingan atau keduniawian itu. Maka, yuk contohlah Daniel, supaya ketika tahun berganti, masa berganti, pemerintahan berganti, zaman berganti, kalau kita masih diizinkan Tuhan hidup, kita dulu diberkati, sekarang pun diberkati, nanti pun diberkati. Kenapa? Karena dulu, sekarang, dan nanti orientasi kita benar, semata-mata melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Semoga dipahami, semoga jadi rema buat malam minggu semuanya. Haleluya. Ya, kita akhiri tadarusan kita di malam minggu ini. Semoga rema yang saya dapatkan, yang saya bagikan dalam tadarusan Alkitab ini memberkati semua. Dan kalau Bapak Ibu mendapatkan rema yang berbeda dari pasal 5 Daniel ini, mohon dengan rendah hati saya meminta Bapak Ibu juga bagikan, bisa lewat live chat, Bapak Ibu bisa ketik lewat kolom komentar, supaya saya diberkati juga lewat rema yang kau dapatkan, dan ini bisa juga dibaca yang lainnya, sehingga semakin banyak orang ini diberkati lewat program ini. Kalau Bapak Ibu diberkati, bisa di-subscribe. Kalau belum di-subscribe,
link YouTube kami ini, kemudian dikasih like, kemudian di-share kepada yang lainnya, supaya banyak orang di luar sana yang belum kenal Tadarusan Alkitab atau link YouTube The Warriors ini menjadi kenal, karena dikenalkan saudara. Karena saudara cukup membantu dengan men-share-kannya kepada yang lainnya. Ya, jangan lupa terus dalam doa, dan besok saya akan khotbah di The Way di Minggu Raya di jam 11, live streaming di channel ini juga dan juga di Facebook kami. Temanya dunia akhir zaman. Dunia akhir zaman dengan subtema yang menarik menurut saya, yakni dunia akhir zaman tuh panggungnya orang berhikmat. Apa yang saya mau bagikan soal ini, apa yang Tuhan taruhkan di hati saya soal ini, besok akan saya bagikan. Bahwa panggung dunia akhir zaman tuh panggung orang berhikmat itu, saya bagikan semata-mata agar saudara benar-benar menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana, ya. Dan pasti banyak pesan-pesan yang akan didapat oleh saudara, karena saya pun ketika menggalinya dan menyusunnya dalam khotbah, saya diberkati luar biasa. Oke, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat tadarusan kami pada malam hari ini. Kami belajar banyak kembali dari Daniel pasal 5. Kami belajar banyak untuk konsisten bahwa hidup kami, orientasi kami, motivasi kami dalam hidup ini ya Tuhan, tidak yang lainnya. Ketika itu kami jaga, maka zaman boleh berganti, masa boleh berakhir, masa baru boleh mulai, tapi hidup kami pasti akan terus dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam minggu. Jangan lupa besok beribadah di gerejamu. Kalau nggak punya gereja, boleh beribadah bersama kami. Yang di Serpong bisa datang ke apartemen Tripak. Alamat kami nanti ada di kolom deskripsi. Dan kalau saudara jauh dari Serpong, bisa ikuti live streaming kami di jam 11. Ya, kami ada untuk saudara, kami siap memberkati saudara. Sama-sama kita bersekutu dalam Tuhan, dalam keluarga besar The Warriors. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa.